Nah, di tingkat kedua emang karena udah biasa, jadi uang hampir udah nggak butuh banget kiriman orang tua sih. Jadi summer itu kita kan kerja lama ya, bisa kerja sampai setiap hari Senin sampai Jumat selama profnya mau dan mau ngeluarin budget. Itu tuh bisa 20 juta sebulan loh. Oh. Ternyata 1 minggu setelahnya aku baru tahu kalau dia tuh CEO dari salah satu startup edutech di Kanada. 20-an plus per semester. Yang terakhir sih sampai 30. Itu parah sih. Berapa? 30. 30. Hai semuanya, jadi perkenalkan hari ini ada bersama dengan saya seorang senior atau kakak tingkat dalam bahasa Indonesia yang sama-sama kami ini kuliah di NTU. Nah, lalu beliau ini lulusan tahun lalu, yaitu tahun 2020 dengan gelar Bachelor of Science in Physics, okay? With a minor in Business. Beliau juga lulus kuliah dalam waktu hanya 3 tahun saja. Lalu selama kuliah di Singapura juga dia ini ada beberapa side hustle, part time, dan juga akhirnya dia pun bisa membayar uang sekolah kan ya, uang sekolahnya sendiri di Singapura. Dan ya langsung aja perkenalkan Daris Jakwan Hoisin. Halo Jakwan, apa kabar? Baik, udah lama nggak ketemu. Gimana kabarnya? Baik juga, oke. Jadi akhir-akhir ini ngapain aja nih? Kerja kah? Oh ya, iya sekarang aku kerja kesibukannya. Jadi ya paling pagi sampai aku mostly work from home. Jadi ya kerjanya paling yang ngedevelop project yang ada. Terus paling malam-malamnya baca-baca buku atau ngambil course-course tertentu sih. Oh wow, oke, nice. Jadi kerja apa nih by the way? Kalau boleh tahu. Oke, sekarang tuh gue jadi kayak Assistant Entrepreneurship in Residence. Jadi aku part of SUSS, jadi Singapore of University Social Sciences. Jadi kita ngerjain projectnya pemerintah. Jadi kita kebetulan the next 7 weeks kita bakalan pitching ke pemerintah solusi kita apa. Jadi kita develop kayak machine learning solution untuk water management gitu di Singapura. Wow. Kalau boleh tahu itu kayak job desk-nya ngapain aja ya? Kayak keseharian. Kalau aku karena ini aku jadi awalnya tuh masih kayak training dulu, jadi kayak dikasih edukasi tentang startup gimana. Mungkin kalau yang udah tahu pun di review lagi. Terus sekarang aku role-nya jadi di bagian teknologi, di bagian IT-nya. Jadi aku yang come up with solution. Jadi aku udah punya kayak small group untuk ngedeliver solusinya sih. I see. Kayak semacam so-called CTO, padahal ya nggak CTO amat lah. Oke. Ya, jadi kayak kelompok kecil berapa orang ya itu ya? Lumayan sih, kita ada kisaran 7 orang. Jadi jadi ada tim yang bangun hardware-nya, ada yang bangun software-nya, aku di bagian software-nya. Jadi machine learning dan gitu-gitu. Dan ada yang bisnisnya juga, ada yang pokoknya gitulah. Ada juga 2 tim kita yang di Vietnam malah uniknya. Oh wow, itu kerja buat Singapura. Iya, jadi machine learning engineer kita. Oke, jadi itu mereka tahu gak sih apa gajinya itu gaji Singapura atau gaji sana gitu? Kita kasihnya sebenarnya gajinya nggak gede-gede, masih agak low sih karena memang startup kan. Jadi ketika kita memang pas pitching akhir Juni ini dan government suka banget dengan project kita setting company, kita dapat shares-nya company-nya itu langsung. Oh wow, okay. Jadi lebih kayak gitu sih kalau mereka. I see. Ngerti. Oke. Jadi kita mungkin mau tahu dulu dari Jawan ini, dari background-nya dulu ya. Kita boleh diceritain nggak, misalnya dulu tuh kenapa sih bisa masuk NTU, kayak atau sebelum masuk NTU itu kamu asalnya dari mana, mungkin dulu di sekolah mana, apa yang kamu lakukan, dan juga ya kenapa akhirnya bisa mau masuk NTU dan pilih jurusan fisika di NTU. Oh oke. Jadi kalau gue boleh refer back to my past. Jadi kayak gue SMP SMA di sekolah Indonesia. Jadi di pribadi Depok kalau orang tahu. Terus ikut dapat program beasiswa juga. Jadi alhamdulillah banget 6 tahun itu gue nggak bayar sekolah sama sekali. Terus pas SMA mulai nerka mau kuliah di mana. Zaman dulu tuh kalau sekolah gue
mostly kalau lulus pada ke Turki sih biasanya karena emang ada kerjasama. Tapi Oh, uh, oke, uh, oke. tapi ada senior yang masuk NTU dan akhirnya ngerti ngobrol-ngobrol terus kayak kayaknya NTU menarik nih aku coba aja. Nah, kenapa fisika? Karena memang aku sukanya fisika sih, passionnya di fisika. Walaupun kayak tadi aku bilang aku di startup sekarang, tapi startupku ada fisikanya surprisingly. Jadi Oke. ya jadi gitu sih kayak fisika emang pertamanya dari lomba akhirnya suka terus kepo akhirnya aku S1 ngambilnya fisika Hmm, gitu sih. I see, I see. Terus apa tuh kayak setelah ngomong sama kelasnya itu jadi gak tertarik kah sama yang Turki itu? Apa yang kalau Turki kayak jadi tuh kalau dulu-dulu sebelum 2017 apa sih Hah? namanya kita tuh hampir pasti masuk Turki gitu. Jadi kayak kalau kita nilainya Oh, best pass tertentu kita udah langsung sekali tes biasanya langsung masuk ke Turki. oke. Itu Tapi itu pas itu beasiswa juga kak, by the way. itu beasiswa biasanya. Oh wow, oke. Nah, tapi pas zaman itu tuh lagi ada panas-panasnya politik. Jadi kalau sempat panas lah waktu itu. Jadi kita nggak bisa masuk ke Turki gitu untuk sekolah-sekolah kayak kayak gue gitu. Jadi ya gue memang akhirnya harus cari opsi lain. Jadi dulu apply-nya akhirnya Hong Kong, Korea, Oh, Singapura. Akhirnya oh, Asia-Asia aja sih selain Turki. I Pas see. at that cuma periode gue terakhir aja. Oh, kalau di Turki itu pakai bahasa apa ya? Kalau Turki, well pakai bahasa Inggris sih. Cuman Oh ya? emang apa ya? Karena sekolah gue pakai bahasa Turki dulu. Jadi Oh, anaknya tergantung gitu kalau anaknya dilihat capable bisa bahasa Turki, kesehariannya nanti ngomongnya pakai bahasa Turki biasanya. Jadi kayak kalau dulu gua awalnya tuh dikit terus sama mama gede 30% bahasa Turki terus pas udah mau lulus harus ngomong pakai bahasa Indonesia lagi takutnya ntar ujian nasionalnya ntar malah ngeblank kan gak gitu. wow, oke. Bahasa bahasa Turki, menarik. Berarti itu dulu sekolahnya emang dari apa pendirinya atau apa dari Turki gitu? Iya, Oh, kayak kolaborasi dan inspired. Jadi orang Turki itu beberapa ngasih. Jadi beasiswa gue ada beberapa yang memang dari Turki. Jadi ada oh. perusahaan-perusahaan Turki yang ngasih dananya ke sekolah-sekolah gitu Tapi di kayak sana dana di sana masih pakai kurikulum Indo gitu. kurikulumnya tuh kayak antara Indo sama A-level gitu sih. Oh, Jadi campur gitu lah ya. lebih susah dari kurikulum Indo tapi nggak setinggi A-level. Oke, oke, nice, oke, wow. Jadi mungkin bagi teman-teman di sini yang belum tahu, A-level itu sebenarnya setingkat SMA-nya di Singapura sih. Iya, cuman ya jujur aja SMA di Singapura pelajarannya itu ya lebih dalam daripada apa yang ada di Indonesia, terutama di bidang matematika, kimia. Kalau fisika sebenarnya nggak beda jauh sih ya, betul kan? Hmm. Mm-mm. Oke. Oke, jadi kan setelah itu kan jadinya akhirnya memutuskan untuk masuk NTU. Di NTU ini dapat beasiswa gak sih? Oke, gue sama kayak mayoritas orang-orang di sini, jadi kayak dapat MOI tuition grant. Jadi kayak gue dapat subsidi 50%, Mhm. sisanya ya gue cari sendiri. Jadi gue carinya ngambil pinjaman bank, dan enaknya sini pinjaman bank nggak berbunga ya. Jadi mulai berbunga ketika gue lulus, karena dia Mhm. nganggapnya ya lu sudah mampu ya gue kasih lu bunga lah gitu. Mhm. Terus sisanya ya paling aku kerja part-time yang ada sih selama di I Singapura. see. I see, I see. Jadi eh apa? Apakah ini ya? Maksudnya apakah NTU satu-satunya yang kamu dapat gitu loh? Maksudnya kan tadi ada daftar yang lain juga gitu loh. Uh, Kayak mungkin apa tuh namanya yang dari Korea, Hong Kong itu gimana kabarnya? Yang Hong Kong kalau nggak salah dapat sih, tapi kayak akhirnya aku lebih pilih Singapura karena lebih familiar aja karena kalau Hong Kong bahasa daily-nya aku nggak tahu sih. Oke, oke. Uh, Kalau kalau di sana ada beasiswa gak sih? aku pas itu nggak dapat beasiswa sih. Kalau dulu Oh, Hong Kong pertimbangannya karena omku tinggal di sana dan oh, jadi rencananya mau tinggal di sana tapi kayak tempatnya kan nggak gede-gede amat jadi kayak ya udahlah aku Singapura aja. I see. Sama lebih dekat juga kan ya harusnya. Mm-mm. Oke, nice. Oke. Jadi mungkin kan tadi kan Jama ada ngomong nih kayak soal ambil part time gitu ya. Itu sejak kapan sih mulai ambil part time di NTU?
Part time sih sebenarnya dari tingkat pertama pun bisa, cuma memang apa ya, tingkat pertama kita biasanya adaptasi dulu kayak ngertiin materi kampus gimana, terus pelan-pelan aku kerjanya dari yang jadi resepsionis, jadi tukang librarian, jadi yang asisten library, sampai aku nge-tour guide pun pernah, jadi, karena memang aku punya koneksi di Indonesia. Terus aku pelan-pelan naik kayak jadi teaching assistant, research assistant dari beberapa industri kayak pernah Rolls-Royce, pernah government juga pernah sekali. Terus ya gitu-gitu sih. Jadi perlahan aja sih, dan apa aja yang ada aku hantem aja. Oh, pernah aku bahkan kerja di restoran. Kalau senior-seniorku tahu, kayak aku dulu pernah kerja di semacam McDonald's gitu pernah. I see. Jadi tadi beberapa yang pertama yang disebut itu kayak jadi asisten library, perpustakawan gitu ya. Mungkin teaching assistant juga itu kan kerjanya di NTU kan ya. Terus baru jadi tour guide, jadi kerja di McDonald itu baru yang luar NTU ya. Iya. Oh, I see. Oke. Jadi itu kayak ya kan tadi jawabnya udah bilang kan ya. Maksudnya year 1 kan di tingkat pertama kan masih adaptasi dulu. Terus itu mulainya harusnya year 1 akhir atau semester 2 gitu. Mulai apanya maksudnya? Mulai kerja part time kayak gitu. Sebenarnya kalau udah dapat dari semester 1 pun nggak masalah sih. Cuma kalau aku nyaranin semester 1, semester 2, kalau apa ya, kalau aku personally, kalau aku nggak perlu banget part time, aku lebih banyak explore kemana-mana sih. Jadi kayak kalau aku boleh sharing, salah satu regret terbesarku di semester 2 adalah aku tuh dulu ikut ikut startup. Pertama kali masih blur banget, nggak tahu apa-apa. Terus aku tuh di semester 2 di offer untuk lulus cepat 3,5 tahun, ya namanya ABP. Jadi oh ya udah deh, kayaknya gue mikir 3,5 aja deh, karena gue kan emang nggak punya banyak uang, jadi yang mending cepat lulus, cepat kerja kan. Iya. Nah, tadinya sih mau paralel, terus saya kayaknya enggak, aku mau belajar aja sama nyari duit. Terus startupnya tiba-tiba juara 1, juara 2 di Singapura, terus juara 1 Singapura, masuk juara 5 Silicon Valley. Sekarang udah listed, kayaknya masuk top 100 education startup deh gitu. Jadi kayak, iya, jadi apa ya? Regretnya mungkin apa ya? Mungkin nggak bisa juggling properly aja, karena aku dulu emang tingkat 1 sambil part time sambil explore kayak SCC ya, kayak ekskul atau organisasi banyak, part time banyak, dan apa ya belajar pas itu masih tingkat 1. Enaknya sih tingkat 1 mata kuliah nggak berat-berat amat ya, masih kayak mirip SMA, lebih dikit gitu loh. Tapi advantage-nya adalah ketika gue tingkat 1 ngepadetin diri, tingkat 2-nya gue jadi bisa sorting. Oh ya, mata kuliah makin susah, organisasinya gue kurangin, part time-nya ya udah tetap aja deh, karena kalau part time kan tetap butuh buat makan. Jadi apa ya, dengan ngepadetin di tingkat 1, tingkat 2-nya gue bisa kayak pace-nya udah biasa gitu sih. Oh, I see. Nice. Jadi emang apa kalau pas Jakwan dulu masuk tingkat 2 itu udah kayak terbiasalah kayak part time sekolah gitu. Ya, paling organisasinya dikurangin atau enggak cari organisasi yang jadi kayak semi director yang apa ya, kerjanya manage, delegate, monitor, beres gitu. Enggak yang kamu mesti ngeturun ke bawah gitu, enggak. Kalau boleh tahu pas tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu berapa organisasi yang Jakwan ikut? Oh, gila sih. Tingkat 1 tuh gue joinnya 6. Oke. Ya, jadi dan itu kayak kan di Singapura ini, di NTU, kan kami ada yang namanya Pintu ya, Pelajar Indonesia NTU. Dan juga Pintu ini ada beberapa, ya bisa dibilang organisasi gitu ya, atau kayak sebuah tim, untuk buat event tertentu gitu ya. Jadi, boleh tanya nggak, Wan? Jak, lu kayak berapa yang Pintu, berapa yang sekolah gitu? Oke, yang sekolah tuh gue 3, Pintu gue 3. 3 tuh pintunya join jadi humas dulu, GTD, jadi kayak orientasinya mahasiswa NTU, mahasiswa Pintu, jadi bisnis manajernya, terus ICN dulu, ICN kayak pagelaran budaya kita di sini, tiap tahun ada kayak musikal drama. Yes. Itu tuh gue juga di corporate license, jadi licensing sama company sih. Jadi
Jadi tiga itu terus kalau di luar gue tiga yang kayak tadi, jadi startup development. Jadi dari pertama gue join karena emang nyoba-nyoba aja sih, nggak kepikiran akhirnya di startup juga itu. Terus gue jadi di BEM, NTUSU Student Union. Satu lagi itu gue di IIC Investment Club. Oh wow, oke. Ternyata banyak juga ya yang berhubungan dengan bisnis gitu ya ininya. Iya, dari awal cuma nyoba-nyoba aja sih awal-awal sih. Oke, padahal pas itu masih kayak dulu gua ikut lomba fisika, sekarang gua kuliah fisika gitu ya. Iya. Oke. Jadi itu emang alasannya cuma pengen coba-coba gitu, kayak gak ada alasan lain. Jadi tuh kalau buat orang yang familiar di sini, jadi kita kan kalau kuliah di Singapura tuh 2 tahun pertama di asrama, bisa tinggal di asrama lah. Yes. Nah, tahun ketiga dan selanjutnya itu kita harus cari CCE atau organisasi supaya kita dapat poinnya buat kita stay. Nah, jadi tuh idenya adalah gimana caranya gue ikut organisasi, dapat ilmu, dan sekalian metain, oke, dari 6 ini mana yang gue prioritasin. Jadi itu aja sih, cari yang agak yang ngasih ilmu juga aja sih. Oh ya, jadi makanya kamu pilih yang kayak investasi gitu ya, kan kayak biar bermanfaat gitu ya. I see. Oke, selama itu juga kalau pas liburan gitu, kan ada liburan akhir tahun sama liburan tengah tahun. Biasa liburan akhir tahun ini sebulan, tengah tahun itu 3 bulan. Di liburan-liburan ini Jawa ngapain sih? Liburan. Kalau liburan, gue biasanya dibalik sama anak-anak yang lain. Jadi anak-anak yang lain tuh kadang-kadang, biasanya pattern anak Indonesia tuh semester pertama tuh balik. Biasanya sampai kita ada 1 minggu libur di tengah-tengah semester aja ada orang yang balik gitu. Nah, okay. Nah, aku awalnya pertama balik juga, tapi pelan-pelan adalah yang terjadi, yang libur pendek aku balik, yang libur panjang aku nggak balik. Jadi aku memang cari kerja. Jadi tetap ketemu orang tua tapi nggak lama gitu. Kecuali aku ada occasional tertentu yang aku mesti balik, ya aku balik gitu sih. Jadi either part time atau kerja di kerja part time. Jadi kerja di luar pun tadi selainnya itu pun aku kerja di company marketing gitu-gitu juga banyak lah. Jadi kayak ngusahain liburan summer nyari uang aja. Jadi biar hitung-hitung ngeringanin biaya yang dibutuhin pas lagi kuliah gitu sih. Kalau kan tadi kan ada bilang part time gitu ya. Kalau magang gitu ada gak? Magang, oke. Kalau fisika sih, kalau di jurusan gitu biasanya ada orang yang mata kuliah yang wajibin kita magang. Tapi kalau di aku tuh enggak, jadi pilih magang atau skripsi. Jadi kalau aku tuh magangnya mostly kayak my personal interest yang memang untuk nyari uang dan experience aja sih. Tuh, jadi ya paralel aja selama company-nya mengizinkan ya, jadi nggak masalah sih. I see. Oke. Mungkin aku pengen nanya nih, kayak mungkin pasti Jawan juga ngomong ya tadi ya, kayak lu kan banyak struggle nih, mungkin terutama di dalam keuangan selama di NTU gitu ya. Pasti pertama kali datang NTU itu pas di tingkat 1 itu pasti kaget gak sih, kayak Singapura mahal gitu, beli misalnya nasi ayam $3 gitu. Padahal di Indonesia bisa dapatnya belasan ribu udah dapat gitu. Terus misalnya ayam penyet gitu $5. Wow. Di Indonesia itu berapa? 20.000 kayaknya udah bisa. Itu pun udah ya porsinya udah lumayan gede lah. Bahkan belasan ribu udah bisa sebenarnya kalau di Indo. Nah, boleh diceritain nggak gimana sih struggle-mu mungkin dari tingkat pertama ke tingkat kedua, tingkat ketiga gitu, kayak how you manage to go through it, solve it, and ya hadapilah masalah-masalah ini. Oke, kalau tingkat pertama kayak tadi bilang adaptasi. Jadi kebetulan gue sama gue punya saving dan orang tua masih bisa ngasih beberapa. Jadi memang kayak tahun pertama bakal dulu supaya at least nilainya aman dulu, terus biar karena kan kayak tadi mau syarat akselerasi pun semester pertama harus nilainya bagus kan. Jadi biar kita terus juga kita indicate kalau kita memang mau kita mau akselerasi. Jadi tingkat pertama di situ udah mulai kerja cari part time yang ada. Nah, di tingkat kedua emang karena udah biasa, jadi uang
hampir udah nggak butuh banget kiriman orang tua sih, jadi udah bisa saving banyak. Nah, tingkat kedua ya mesti dibalance saja, karena tingkat kedua juga krusial dalam artian lo harus pertahankan nilai lo yang lama, karena kan sangat apa ya, kalau udah tahun ketiga ke atas kan mau kita nilainya bagus pun apa namanya IPK kita ujung-ujungnya kan beda tipis ya naiknya. Iya. Tapi kalau tingkat 2 tuh tetap aja kayak kalau lu jatuhnya berasa gitu kan. Krusial ya. Krusial banget. Jadi tetap bisa harus dibalansin, tapi kalau nggak butuh-butuh banget lu kerja part time, hitung-hitung supaya tingkat 3 4 nanti lu punya saving yang cukup supaya oh ya gue nggak perlu part time lagi lah tingkat 3 3 4. Fokus cari kerjaan yang gimana, karena kadang ada beberapa kerjaan yang mungkin nggak ngasih pay lu tinggi tapi experience-nya banyak dan itu guna buat lu kerja. Nah, itu kadang lebih penting sih. Tapi pas jalan tingkat 3 itu masih part time kan ya? Masih, tapi udah hampir jarang sih. Lebih dikit gitu ya? Jadi bahkan yang di semester akhir pun yang pas deskripsi emang udah niatin banget benar-benar apa ya, proper study yang kalau bisa tuh 80% study sih, nggak perlu part time apa-apa lagi. Dan di situ kan emang karena gue dulu setia 3 tahun, gue udah nggak perlu CCA lagi atau organisasi lagi, jadi gue hampir nggak, gue ikut join satu supaya memang apa ya, biar tetap ketemu orang-orang aja, biar nggak apa ya, nggak cuman jadi orang rumahan. Apatis gitu ya, apatis. Lebih biar nggak sepi aja sih, karena Oke, biar nggak kesepian. Iya. Itu CCA sekolah kan ya, bukan yang pintu ya? Iya, aku ikut yang sisi sekolah. I see. Wah, jadi tadi kan Jawan juga ngomong ya, dari year 2 kan ya, udah mulai pakai uang sendiri, nggak terima uang jajan dari orang tua gitu ya? Oh, wow. Nah, itu jadi penasaran nih, Jak. Jadi lu dari year 2 itu kok bisa sih kayak uang sendiri? Maksudnya dari income part-time itu sebulan kira-kira berapaan sih? Kalau boleh di-share. Iya. Itu gue dari tingkat pertama awal emang udah agak riset kayak harganya dapatnya berapa sih, jadi biar agak bisa strategiin gitulah. Ya, jadi kira-kira sebulan spendingnya berapa gitu ya? Iya, dan gue bisa dapat berapa. Nah, kalau kayak tadi kayak ngajar jadi teaching assistant atau research assistant aja, kita dengan kerja 16 jam, misalkan 16 jam lah, 16 jam seminggu. Itu tuh kan rate-nya $10 sejam biasanya. Jadi itu pun dengan part time gitu bisa dapat 6 juta sampai 7 juta, dan itu tuh 6 sampai 7 juta tuh per bulan. Jadi lu kamar udah cover 3 juta, makan ya bisa ngirit 2 juta lah, dipepet banget. Sisanya lu bisa saving, atau enggak nanti ya uang sekolah kita misalkan oh ya ada orang tua ngirim dulu, nanti aku cicil balik, biasanya gitu sih. Jadi paling ya kayak bahasanya collab sama ortu aja. Jadi ortu bayarin dulu, aku ya ada uang aku balik, apalagi kalau aku lagi kerja sesuatu yang kasih bonus gitu, ya udah aku kirim balik aja. Bahkan sempat kirim balik gitu ya? Iya, maksudnya kalau lebih dikit ya aku bisa kasih balik aja, tapi kayak misalkan uang sekolah kan aku akhirnya 30 juta per semester. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya nggak terlalu jauh sih sama kuliah di Indo, makanya 30 juta ortuku bayarin dulu, terus nanti aku kayak oh ya per bulan aku bisa nyicil 3 juta, terus pas summernya itu, nah summer ini yang enak sih. Jadi summer itu kita kan kerja lama ya, bisa kerja sampai setiap hari Senin sampai Jumat selama profnya mau dan mau ngeluarin budget. Itu tuh bisa 20 juta sebulan loh. Wow, nice. Jadi ya by the way ngomong-ngomong ya, ini 30 juta tadi ini sudah dipotong 50% dari pemerintah Singapura, dan juga berapa persen ya itu ya buat loan-nya, pinjaman dari bank? Aku ambil loan-nya pokoknya max sih. Oke. Jadi sebenarnya setahu itu kira-kira 25% sih. Jadi 30 juta ini kayak 25% dari uang sekolah totalnya. Iya, kurang lebih benar. Oke. Wow, keren nih. Jadi by the way tadi kan ngomongnya 16 jam ya per bulan ya? 16 jam per minggu. Oh, jadi beneran sempat ngambil sampai 16 jam per minggu kerjanya? Iya, kalau teaching assistant soalnya beberapa enak, kayak teaching assistant kayak aku dulu ngajar di lab. Jadi aku tuh pokoknya standby 4 jam di sana, terus aku pertama ngasih materi aja. Terus kan aku ngajarin materi sejam, 3 jamnya cuma monitor aja studennya.
Oh, labnya benar atau enggak. Nah, sambil itu aku sambil sambil belajar atau sambil baca-baca materi yang lama atau ngerjain soal. Hah? Terus karena memang pas itu aku udah aku bisa pakai pakai Python atau apa. Jadi kalau ada student yang kayak Kak, data analisisku kayaknya salah deh, terus aku pakai code doang karena mereka manual, terus aku pakai code. Oh enggak, kok kayak gini bener, cuma mungkin memang pas kamu ngambil data error. Ih, kok cepet banget ya aku pakai Python jadi biar gini. Ya akhirnya belajar juga. Jadi apa ya? Ada beberapa celah-celah kerjaan yang kita tuh kayak resepsionis aja gampangnya. Kita duduk dibayar, duduk depan doang dibayar, dan ya itu biasanya common banget teman-temanku ya sambil belajar atau kalau lagi jenuh ya nonton apa gitu lah. Oke. Wow, tadi jadinya yang ngajar kan emang setauku soalnya kan ya kita kan di satu departemen kan ya di apa sekolah fisika dan matematika ya atau FMIPA-nya lah di sini kan. Yes. Nah itu ya soalnya setauku emang ngajar itu ada maksimumnya seminggu cuma bisa berapa jam kan tadi Jakwan bilang ya kalau lab bisa dapat 4 jam kan ya. Berarti sisanya emang pekerjaan lain kan ya kayak jadi penjaga apa gitu. Iya, jadi mix aja sih dari yang lab atau apa gitu sih. Wow, nice. Tapi ini benar banget sih guys. Kayak kan tadi Jawan juga bilang kayak kadang juga pas sambil part time ini malahan bisa belajar sesuatu gitu. Kayak mungkin saya mau cerita sedikit. Ini lucu sih. Cuman ya gak apa-apa, saya ceritakan aja. Jadi dulu tahun pertama saya di NTU kan saya jurusan teknik elektro. Terus di tahun kedua saya pindah ke jurusan matematika. Nah, lalu saya ambil ya teaching assistant juga sih, jadi ya asisten dosen buat ngajar. Aku ngajar di lab tentang ya Python gitu. Cuman sebenarnya dulu itu yang aku pelajari itu C di jurusan yang lalu gitu kan, di jurusan teknik elektro. Nah, Python itu ya aku ada belajar sih, belajar sendiri gitu loh. Cuman sejujurnya ada beberapa materi di dalam kelasnya itu aku belum pernah belajar. Jadi ini lucu. Jadi aku ngajarnya itu sambil belajar, guys. Ya, jadi terkadang emang ada quote kalau kalian pernah dengar dari Richard Branson atau siapa ya, kalau nggak salah. Kalau ada orang yang memberi kalian kesempatan tapi kalian belum tahu gimana caranya, terima dulu dan belajar kemudian. Iya, benar-benar, setuju. Terus ada meme-nya yang ada orang pilot baca How to Fly a Plane gitu. Ya, itulah. Jadi emang luar biasa, guys. Setuju banget. Oke, wow. Oke, jadi mungkin saya rasa terjawab ya. Tadi gimana caranya Jawan bisa sampai bayar uang sekolah sendiri gitu ya, sama biaya hidup. Padahal itu biaya hidup itu kan sebenarnya tadi kan 7 juta ya kira-kira ya. Itu pasti termasuk 3 jutanya itu buat bayar uang asrama kan ya? Iya. Ya, jadi di Singapura ini ya asrama kalau kamar berdua itu 3 juta. Kalau kamar sendiri itu 4 jutaan. Jadi ya kira-kira sisanya 4 jutaan. Boleh tanya nggak kira-kira Jakwan sebulan berapaan gitu? Jadi penulis ini mana tahu bisa ini kayak yang pengen gitu nanti ya. Oke, kalau makan sih sebenarnya ya yang nice-nya 3 juta lah. Jadi aku masih bisa saving 1 juta. Itu include transport dan lain-lain. Nah, tapi memang kalau di tingkat 2 tuh adalah beberapa kali nyolong-nyolong, dalam artian aku jadi tour guide. Kayak tour guide kan enak. Tour guide itu awalnya inspire karena kalau kalau orang nggak tahu, NTU itu udah di pelosok banget Singapura. Jadi kayak dari bandara Changi ke NTU itu udah ujung pelosok banget, ujung ke ujung, sangat pelosok dan sangat jauh dari kota kan. Jadi pertama itu tour guide itu gimana caranya, kayak gue gimana caranya Sabtu Minggu gue refreshing, tapi gue bawa orang sambil ngobrol sambil dapat duit. Nah, jadi itu jadi tour guide. Ya lumayan lah, kayak tour guide itu Sabtu Minggu, terus Seninnya setengah hari, aku sorenya balik ke kampus buat belajar, malamnya baru istirahat. Itu tuh nge-guide aja ya adalah 2 juta buat sekali trip weekend. Jadi itu lumayan juga, jadi lumayan uang pocket yang kayak bisa buat saving atau buat apa gitu juga sih. Kalau boleh tahu, dulu Jawan masak sendiri nggak ya di asrama? Masak sendiri sih, atau enggak biasanya join sama teman. Dulu tuh sempat momennya join bareng teman. Jadi
temanku tuh kita 2 kamar, 3 kamar 1 deret tuh teman-temanku semua. Oh wow, oke. Jadi ada paketnya, ada piketnya, piket Senin siapa, Selasa siapa gitu. Wow, wow, oke. Jadi itu sebenarnya ya menurut saya salah satu tips hemat di kuliah di luar negeri itu masak sendiri sih. Soalnya benar-benar ya jujur aja harga grocery atau harga bahan masakan gitu ya, itu jauh lebih murah dibanding kamu makan di kantin gitu. Betul ya? Iya, setuju banget. Bahkan nggak beda jauh sama Indonesia, kayak beras 5 kilo tuh bisa 70.000. Ya kayak harga Indo. Ya, justru ya saya rasa sih sebenarnya di Singapura ini kantin, restoran apa gitu mahal itu karena uang sewa ya. Sewa dan manpower-nya. Yes, that's right. Oh wow, oke. Jadi tadi kan banyak nih ngomong part time, kayak pernah kerja jadi ini, jadi itu, jadi tour guide, jadi bahkan McDonald's juga pernah gitu ya. Gimana sih cara Jakwan ini bisa nemu part time yang seperti ini? Kalau tahun pertama pasti ngandelin website-nya NTU. Jadi NTU tuh ada kayak website database kayak oke, ini kita ada open part time. Mau yang short time, mau yang long term juga bisa. Jadi long term itu setahun 2 tahun. Jadi setahun dia lihat oke, dia lanjut lagi kontraknya. Tapi itu untuk NTU doang kan? Maksudnya kerjanya juga di NTU. Iya, dan memang pertama ngandelnya NTU dulu sih, terus paling kenal-kenal beberapa senior yang kayak biasanya tuh gimana ya, orang-orang yang part time itu akhirnya sering ketemu dan akhirnya gue udah celah nih, lu mau nggak ngajar di bimbel ini atau enggak, lu mau nggak jadi tutor ini, ya lumayan lah ngajar privat misalkan sekali waktu $40 sebulan, $40 sejam. Oke deh, boleh gitu-gitu. Jadi apa ya? By the way, maaf. By the way, ya ngajar les di Singapura kalau privat apalagi gitu ya, sejam itu bisa $40 loh guys. Dan sejujurnya ya, kalau nggak privat pun, kalau seorang demi seorang itu sebenarnya sejam bisa $30. Jadi emang keren sih di Singapura ini, kayak ya ngajar les itu tinggi banget bayarannya. Halo. Halo. Udah bisa? Udah bisa. Tadi sempat mati ya? Ya, it's okay. Aku tadi sama ngomong di Singapura bisa ya ngajar les tinggi $30 gitu. Oh ya, bahkan kayak ngajar-ngajar anak kuliah yang privat itu bisa 50-60 katanya, aku dengar celah orang. Wow, oke. Iya. Tapi biasanya kayak gitu tuh insider sih. Apa ya, kayak koneksi-koneksi gitu biasanya. Emang ya sebenarnya cari murid itu agak susah sih di Singapura. Iya, dan kita harus punya kayak credibility yang bagus, kayak lu kuliahnya dari sini, terus kayak lu pernah mengajar apa, terus experience student lu gimana. Jadi apa ya, emang lumayan bahasa kasarnya brutal banget lah, kayak parentsnya tuh demand yang tinggi ya memang, tapi bayarannya tinggi juga. Kalau yang part time luar sekolah yang selain itu dapat dari mana dulu? Yang marketing ini unik sih. Jadi dulu tuh gue kerja di resepsionis. Jadi resepsionisnya office-nya NTU langsung. Jadi office NTU itu maksudnya ngurusin dari anak-anak yang mau karir, mau technical kayak ya urusan degree dan lain-lain, aplikasi orang dari luar negeri. Pokoknya 5 lantai itu aku yang resepsionisnya. Terus aku ketemu satu orang ini, pertama aku nggak tahu, tapi kayak dia minta tanya-tanya, cara gimana sih masarin di NTU, saya punya project nih. Terus aku bantu. Nah, terus aku entah kenapa kayak ekstra mile aja, kayak terus karena dia lagi sibuk, kalau mau ini nomor saya, kamu bisa kontak saya kalau saya lagi free, saya bantu ya gitu. Nah, ternyata 1 minggu setelahnya aku baru tahu kalau dia tuh CEO dari salah satu startup edutech di Kanada. Terus dia langsung nge-call aku, interview sedikit, terus aku di-offer buat kerja part-time. Jadi dia kerja part-time sama dia. Jadi manage untuk kayak gimana caranya si app ini bisa dipakai di NTU, NUS, dan beberapa kampus-kampus yang lain gitu sih. Jadi ada beberapa yang memang komenku sih ekstra mile aja sih, kayak
ketika kamu ngelakuin sesuatu yang ekstra biasanya ada rewardnya somewhere somehow, aku nggak tahu. Wow, keren. Jadi ya sebenarnya dari cerita Jawa ini saya bisa petik sih kayak dua hal. Yang satu itu beneran koneksi itu penting, kayak belajar untuk cari sebanyak mungkin koneksi, siapapun itu, jangan menganggap remeh orang ya, kenalan aja, dan juga bangun hubungan lah yang baik, dan jaga bukan jaga image sih, tapi milikilah reputasi yang baik di hadapan orang lah ya. Yes. Terus yang kedua ini ya seperti yang Jawan tadi udah tekankan juga, ya emang do extra mile. Kalau ada orang yang butuh bantu, kalau ada orang yang minta tolong atau apa, ya emang bantu aja, tolong aja. Kan kita nggak tahu kapan atau gimana atau seberapa penting orang itu, ataupun jangan-jangan kayak misalnya jangan-jangan orang itu yang bisa jadi penolong kita di karir kita di masa depan, atau enggak mungkin ada satu hal nih yang pasti bisa buat anak-anak muda ini kayak terinspirasi, yaitu ya jangan-jangan itu kayak calon mertua Anda gitu loh. Wah. Bisa jadi, kita nggak pernah tahu. Bisa kepikir ya. Bisa jadi. Maksudnya teman dekat sahabatku itu dia udah permanent resident kan, dia akhirnya juga married sama orang Singaporean juga. Dan itu, maksudnya ketemu mertuanya dari kayak cerita tadi itu. Wah, kurang tahu sih, tapi kalau menurutku kayak temanku cowok, biasanya istrinya tuh spesial sih, dia tuh PhD graduates, dan dia tuh yang manage ini grant kayak biaya-biaya research di Singapura gitu. I see. Wow. Kayaknya gue tahu orangnya. Ya, jadi orangnya ini saya sudah bujuk untuk datang interview. Jadi nantikan kalau orang ini ada datang kepada interview ini, oke? Ya, mungkin itu kali. Oke. Jadi next. Ini kan apart from tadi kan part-time internship bla 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 gitu ya. Kan Jawan ini juga pernah ngebikin startup sendiri nih. Coba-coba itu di year berapa ya, by the way? Itu masuk year 3. Idenya simple sih, karena kan gue dulu tour guide dan akhirnya dapat banyak koneksi, jadi kayak hampir tiap bulan, sebulan 2 kali malah dapat trip, jadi lumayan selain pocket fee. Tapi kan namanya juga tour guide capek dan prioritas kita sebenarnya study. Nah, alasan buat startup sebenarnya adalah gimana caranya gue ngetrain anak year 1 year 2 yang kayak gue yang baru masuk dan butuh duit. Ya udah, lo jadi tour guide di sini, nanti gue pandu. Jadi kayak gue train, ketika dia udah berani ngambil jobnya, ya udah gitu. Jadi pertamanya dilatih, terus dia jadi asisten gua. Akhirnya kalau dia bisa ngambil trip sendiri. Nah, jadi bisa jadi pocket fee-nya dia lah. Kalau gua ambil komisi dikit banget. Jadi misinya tuh lebih kayak gua punya job banyak, gua mau delegate ke orang. Nah, makanya jadi buat startup travel sih gitu. Terus itu juga sebenarnya berasal dari koneksi Jawan kan ya, sama mungkin orang-orang yang tour guide, yang travel gitu ya. Iya. Dulu sempat ada institusi, bahkan masuk ke satu Instagram mereka, terus tiba-tiba dalam satu hari followersku naik 200-300 sehari, terus kayak loh, ini apa? Oke. Menarik. Ini pansos ya, pansos. Iya, nggak nyangka, maksudnya ditanya-tanya interview, ngobrol, ya udah, terus tiba-tiba lo jadi ini, ternyata pansos, ternyata ya udahlah biarin. Oke. Jadi ini startupnya namanya Travel Buddy kan ya, Travel Buddy. Oh wow. Oke, jadi boleh dijelasin nggak ini kayak Travel Buddy ini kayak tour guide-nya itu per orangan atau per grup gitu? Biasanya per grup, jadi kayak grup kecil 5 orang, 6 orang gitu yang memang buat travel umum. Atau biasanya sih kita partnerannya dulu 20-an orang, kita ada 3 orang yang buat education trip. Jadi jadi dia misalnya come up with programnya nih, Mas, aku punya ini 3 hari nih. Terus aku lihat, oh ya ini visible kok, nanti aku buat planningnya, ya ini pakai bus, nanti pakai MRT, ini pakai bus publik gitu-gitu. Nah, biasanya kita ada kayak hari kedua tuh paket buat edukasi. Jadi pertama visit NTU, aku ngobrol sama anak pintu karena aku kenal anak pintu. Terus di Pinus itu pelajar Indonesia US, aku ngobrol sama US juga. Jadi kalau nggak pun aku yang nge-guide sambil bawa-bawa mereka aja. Jadi nilai value-nya yang kita offer tuh selain jalan-jalan,
Tapi ada edukasinya juga, jadi pulang-pulang bawa ada bekal walaupun cuma 3 hari gitu sih. Oh, jadi itu emang dulu sistemnya ini masih kayak lewat WhatsApp, lewat email gitu-gitu kayak. Iya, benar. Sama IG ya. Iya, benar. Oke, lewat IG gara-gara tadi yang stong gitu ya. Iya. Oke, nice. Jadi apa sih, ada gak sih kayak tantangan yang kamu hadapi, yang tantangan terbesar deh dari selama bikin startup ini? Tantangan pertama sih paling manpowernya, kayak nyari orang-orang yang mau untuk itu kan juga kita matching, kita kayak nggak mau nge-push anak-anak baru untuk langsung terjun gitu, jadi kita training dulu dan manpowernya kita nggak banyak, dan nge-guide sama buat travel itu is a different monster aku bisa bilang. Jadi kayak startup itu punya beberapa struktur tertentu yang kita harus pelajarin, kita aware, yang kita antisipasi. Jadi ada beberapa variabel yang ada. Bahkan aku pun maksudnya ada beberapa hal yang memang bagus, ada beberapa hal yang kurang, karena memang sambil belajar ngebangun bisnis dan emang ngambil degree-nya minor in bisnis, tapi juga ya gitulah. Oh, wow, itu pasti ada kurangnya. Itu maksudnya manpower itu bukan tour guide-nya kan ya, itu kayak tim intinya dari travel buddy ini sendiri kan. Di situ sih lebih ke manpower tour guide-nya. Kalau tim intinya sih just nice aja, kayak cukup more than enough aja. Berapa orang itu kayak satu tim? Dulu berlima sih, jadi ada NTU 1, NUS ada 2, dari PSB 1. Yang PSB udah balik ke Indo malah sekarang. Soalnya emang mereka gak ada ikatan kerja kan ya di Singapura ya? Iya, langsung balik jadinya. I see. Wow, jadi keren sekali. Emang kayak cuma 5 orang tapi bisa nge-handle sesuatu yang lumayan besar lah ya, seperti ini kayak. Lumayan. Maksudnya boleh tanya nggak sih, itu kayak 1 bulan atau mungkin per minggu ada berapa sih kliennya? Biasanya sih sebulan 2 kali adalah kliennya. Okay. Jadi wow, lumayan lah gitu, dan pernah sih nge-handle project government 1, walaupun lumayan pusing juga karena emang variabelnya tetap banyak banget yang harus diurus. Apalagi kan kalau government ada beberapa hal yang kita mesti offer additional gitu, yang kita harus belajar juga. Aku akhirnya dapat koneksi yang di Indo yang kayak mereka mau makan, ya udah aku transfer uangnya, dia yang handle makannya, dia punya catering. Kebetulan aku dulu punya tim, ada partnerku yang di Jakarta tuh, dia ada yang memang ngasih job ke kita, ada yang dia sampai punya dapur deket Suta. Jadi kalau lu tiba-tiba mendadak butuh makan, lu call dia, oh ya gue punya menunya ini, 2 jam gue kirim ya, langsung dikirim. Kayak gila ya. Wow. Jadi ini travel buddy bahkan juga menghandle dari kayak kliennya masih dari Indo gitu, belum datang ke Singapura. Iya, maksudnya kita hopingnya sih mereka pasti Singapura, karena udah nyampe landing Singapura kita udah bisa handle. Tapi kalau di Indonesia, kalau visible ya kita cari partner-partner yang kayak ya deh ada yang bawa, atau enggak kebetulan aku misalkan lagi balik Indo terus emang lagi ada travel kita nih, ya udah aku yang bawa ke mereka gitu. Jadi emang bisa dibilang ke cover semua lah ya, termasuk kayak tiket pesawat mereka gitu ya. Iya, gitu sih. Wow. Emang benar-benar sesuatu yang keren sih. Saya harap kayak teman-teman di sini ya, kayak it is possible actually untuk memulai usaha sejak kalian masih kuliah. Kayak mungkin tadi yang Jawan bilang tadi itu ya gak gede-gede amat lah. Itu belum ada website kan ya? Atau udah ya? Enggak, dulu brandingnya dari aku doang sih. Jadi website doang aku punya branding. Ya, nah bahkan bisnis yang cuman dari WhatsApp lah atau email, DM Instagram itu pun bisa jalan dan menghasilkan revenue yang cukup untuk mungkin membiayai sendiri sekolah, biaya hidup dan lain-lain lah ya. Pasti masih ada kayak bisa tabung kan ya. Iya, maksudnya kalau misalkan ini pun juga lumayan sih, kayak maksudnya ketika itu gue udah mulai kerja di Rolls Royce part time ya. Jadi yang lebih butuh demand time demandnya tinggi karena memang gue harus belajar materi-materinya. Nah, jadi di situ tuh tour guide yang gue biasa yang harus turun tangan, gue bisa ngasih ke orang. Jadi
walaupun revenue-nya nggak tinggi pun kita bisa kayak ngasih berkat ke orang-orang yang kayak oh ya deh lu yang ambil deh, yang penting kita bisa kayak gue punya klien bisa di manage itu walaupun ya gitulah pasti ada kurangnya, wajar lah. Wow. Jadi itu kan tadi kan Jawan bilang sebenarnya pas tingkat 3 itu kan pengen fokus saja pada pelajaran lebih banyak gitu. Tapi sebenarnya ada part time di Rolls Royce, bahkan bikin startup gitu ya. Kayak boleh tahu gak sih kayak kan 3 tahun nih. Mungkin pertama ini dulu deh kayak semester mana aja yang SKS-nya paling besar dan berapa? Banyak sih, jadi constantly naik sih parahnya. Dan tapi di semester 6 itu memang kayaknya gini sih, pandemi itu menurut gue berkah dalam artian ya udah travel bakal berhenti, dan bahkan gue baca reportnya dari IATA, jadi kayak International Airlines gitu, sampai 2025 prediksinya nggak akan ada travel, even though ada, ya lu harus mematuhi protokol-protokol yang ada yang which is gue harus invest time untuk ngambil sertifikasinya, protokol kesehatannya kayak I don't think so kita pursue, dan ya udah I let team focus on what they are supposed to be, kayak belajarnya lah, exchange-nya lah atau apa. Jadi meningkat terus sebenarnya SKS-nya, dan di semester 6 itu yang terakhir memang yang ya udah gue memang harus belajar aja, dan gue mengandalkan saving gue yang terakhir karena akhirnya pun ngajarnya gue cuma kerja part time pun cuma ngajar tutor doang, habis itu that's it, gue beneran cepatnya full belajar. Itu ya kalau boleh tahu berapa ya? Berapa SKS? Ayo. 20-an plus per semester. Yang terakhir sih sampai 30. Itu parah sih. Berapa? 30. Karena skripsi itu dihitungnya tinggi. Jadi kayak skripsi gue tinggi dan gue hampir 8 mata kuliah. Jadi emang gila karena emang masih ada nyisa gitu di akhir. Jadi mesti belajar fisikanya, mata kuliah akhir fisika, terus bahkan gue ngambil kelas filosofi bisnis. Oke. Iya, pokoknya ada beberapa mata kuliah non fisika yang mesti gue habisin juga, jadi kayak ya sudahlah gitu. I see. Wow, sampai ini pengalaman yang paling legend gak tahu siapa. Bisa rekor lah ya, 30 SKS per semester. Cuma satu doang sih. Sebenarnya itu di semester terakhir ya, itu fakultasnya masih bolehin gitu ya. Dia ngerti kondisi gue sih, jadi enaknya NTU tuh pertama lu buktiin dulu sih, kayak gue semester 1 nilai gue segini, jadi kayak gue mampu kok untuk ini, sekalipun nilai lu drop atau gimana, dan lu bisa jelasin kayak gue punya plan gini, gue pengen lulus kayak gini, alasannya gue memang kondisinya finansialnya berat, jadi gue breakdown, ya sudah visible, ya udah you are good to go. Pokoknya selama lu bisa dapat green light dari associate tuh kayak apa sih, kayak rektornya lah, asisten rektornya, ya mereka oke aja sih. Wow. Pokoknya kalau di NTU tuh gimana ya, selama lu mau ambil sebanyak apapun nggak masalah selama lu bisa tanggung jawab. Wow. Jadi berdasarkan cerita tadi ya, semenjak COVID itu berarti travel buddy ini udah gak jalan lagi kan? Aku bisa bilang gak jalan lagi sih, makanya aku abis skripsi Mei itu Agustus aku akhirnya ikut startup tech, jadi aku lebih di bagian business development-nya buat event-event dan itu, jadi bagus lah experience-nya. Di Februari aku berhenti, tapi aku in paralel buat startup sendiri. Surprisingly Maret tim yang aku bina itu masuk Microsoft, kita masuk Microsoft top 40 dunia surprisingly. Jadi Maret kemarin itu seharusnya gua sama tim ke Seattle. Tapi karena pandemi kita nggak bisa, jadi kita presentasi, kita ngoding gitu. Jadi Maret aku ambil hold untuk kerja dulu. April aku masih mencari, dan sekarang in paralel aku Maret itu sambil ngebangun proyek pemerintah karena memang udah starting kan. Sekarang akhirnya fokus ke proyek pemerintah doang sih, sama paling partner-partnernya. Makanya aku lebih kayak asisten startup gitu sekarang. Oh wow, berarti emang dari lulus kuliah bulan Mei sampai tadi kan Februari ganti kerja, terus sampai Maret April ya. Terus lagi gitu ya. Karena masuknya dunia startup, karena gimana ya, yang uniknya tuh gue abis Mei agak dilema aja, kayak gimana ya, gue anak fisika, data science bisa, bisnis bisa, tapi
nggak pro amat karena jam terbangnya mungkin nggak banyak karena ya memang 3 tahun lu masih part time juga, jadi emang compare to other peers gue emang nggak banyak investasi waktu lah, tapi ya udahlah gue terjun di startup karena menurut gue startup familiar dan oke ya siapa tahu gue bisa nge-combine apa ilmu gue dan akhirnya ya sekarang ketemu lah gitu. Jadi atau sih simply gue merasa bego aja bisa lulus walaupun di PK gue oke gitu ya kayaknya. Oke. Kalau gitu berarti ini dong, apa tuh namanya? Lu sekarang punya saham di beberapa startup gitu dong? Kind of sih ya, bisa bilang gitu. Wow. Jadi ini emang kayak apa ya, berharap aja ya kayak startup ini bisa meroket gitu ya. Iya, benar. Kayak apa ya? Gue kayak semacam visi venture capital, tapi bedanya gue putting effort instead of money gitu. Oke. Sebenarnya bukan kayak visi sih ya, kayak maksudnya Inkubator. yang inkubator atau accelerator gitu ya. Jadi Yes. lu jadi bagian dari timnya gitu. Iya, bahkan kalau gue bisa sharing, kalau gue bilang balik ke koneksi, kerjaan gue yang sekarang di government itu gue dari teman gue yang sahabat gue ini, dia pun kayaknya orangnya beda deh, tapi gue nggak tahu. Jadi dia lulusan NUS, kerja 3 tahun gitu di sini, dia civil engineer. Terus sambil dia memang passion buat startup, dia banting setir karena dia memang punya experience di bangun startup, dia akhirnya fokus di startup, keterima dia sekarang hampir asisten rektor lah. Terus ya udah dia tahu gue nyoba-nyoba, dia pun yang travel buddy, dia juga super advisor gue lah karena dia jam terbangnya banyak. Akhirnya kayak yaudah nih gue kasih project lu mau nggak? Ya coba aja deh gue gitu. Wow. Ya, balik lagi sih koneksi juga. Koneksi ya, emang penting banget ya. Jadi dulu pernah ada kesusahan nggak sih pas lulus kan ya Mei langsung mulai kerja, terus tadi juga ganti pekerjaan. Itu semua apakah itu semua koneksi gitu atau? Mostly koneksi, jadi kayak tapi emang gue buktiin, jadi kayak Mei itu gue sebenarnya dapat offer kerja di banking, tapi bankingnya UK, rencana remotely, tapi ada problem sama apa ya namanya legalitinya agak susah karena dia UK, gue di Singapura, dan akhirnya ya udahlah kita ya dia bakal keep kontak gue, dan akhirnya gue kerja yang di app itu pun koneksi dari grup juga. Ya bahkan gue jadi kayak eksekutif committee di grup itu, jadi kayak karena gue ngerasa ya ini paying forward gue adalah ya gue contribute untuk bikin konten buat mereka mingguan atau kayak ambil belajar dari mereka, karena ada beberapa ground up initiative yang menarik sih di grup itu. Terus ya udah gue pelan-pelan nyari akhirnya kayak gini sih sekarang. Oh wow. Kalau gitu, boleh nanya nggak sih soal koneksi ya? Mungkin selain cerita tadi yang ada membantu seseorang, terus ternyata dia itu CEO dari startup tertentu gitu ya. Ya Jakwan kenal teman-teman ini, kayak maksudnya bangun koneksi itu gimana sih caranya atau dari mana sih? Kayaknya rumus umumnya kayak lu nggak boleh malu untuk ini sih, nggak boleh malu untuk kenalin diri. Dulu tuh gue beli kartu nama NTU gitu, gue kayak udah nggak ada, tapi kayak kartu nama NTU gue, ya udah gue buat aja kayak dulu buat nyetak. Terus kayak kalau gue lagi ada NTU banyak banget event-event kayak networking atau misalkan at least company event yang kayak emang dia mau jelasin company-nya apa, gitu mereka sambil nyari talent sebenarnya. Ya udah gue ketemu teman-teman, ya udah gue kasih kartu nama, ngobrol-ngobrol santai aja. Dan apa ya, lu nggak akan pernah tahu sih, kayaknya gue pernah dengar satu quote ini tapi gue lupa deh dari siapa. Jadi kayak finding the best friend itu sama aja kayak lu finding treasure. Jadi network apa ya, lu network aja sama siapa aja, regardless dari jurusan lu. Gue network ke orang marketing, ke civil, ke manapun. Terus ya udah, kita nggak pernah tahu aja kayak tadi, banyakin ikut event, terus ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman aja sih, cari ini aja. Yang penting tahu boundary-nya lah, yang nggak SKSD banget, tapi kayak ayo deh kalau dia bisa free ya gue ngobrol gitu. I see. Jadi emang banyakan dari event lah ya, nggak kayak apa ya, teman kelas atau gimana gitu ya. Iya gitulah. Teman kelas juga ada kok ininya. Ya tergantung aja sih lu directionnya kemana nanti. Ya biasanya ntar adalah arahnya tiba-tiba gitu somehow. Ya soalnya
sebenarnya mungkin agak beda ya sama Indo ya. Kalau di Indo mungkin di kelas atau di mana-mana kan orang-orang sangat-sangat bisa dibilang jauh lebih friendly daripada di Singapura, ngobrol-ngobrol gitu. Kalau di Singapura sebenarnya masuk kelas semua orang diam dengerin terus Benar. selesai gitu ya. Jadi Uh, dulu Jawan pas kelas kayak gitu pernah kayak lu pernah kenalan gitu di kelas. Enggak sih, kayak paling paling ya abis biasanya kelas kecil tuh gue kenalan satu meja, akhirnya jadi teman teman belajar Ya gue, ya ya. paling gitu doang sih. Ya, palingan satu meja sih ya, sama-sama. Uh, I see. Wow, oke. Jadi mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir lah ya. Oke, jadi boleh tahu gak nih, kayak targetmu 5 tahun ke depan itu apa aja? Oke, karena gue masuknya ke dunia startup, I mean, gue nggak pernah tahu lah. Mungkin gue masuk ke dunia corporate dia, gue nggak tahu apaan. Tapi kayak gue misinya sih punya enough saving, jadi passive income-nya cukup. Jadi sekarang kan gue masih punya study loan, jadi gue walaupun salary gue terbatas, gue tetap untuk ngurangin loan gue lah. Tapi at the same time gue invest atau gue bangun startup yang gue bisa dapat value-nya tinggi. Nah, di situ gue misinya pengen dapat passive income yang enough supaya gue fokus untuk bangun startup sih. Karena gue yakin sih dengan membangun startup impact-nya banyak, dan apa ya, gue itu menurut gue cara gue supaya kayak itu misinya awal dari Travel Buddy sih. Munculnya kayak Travel Buddy itu salah satu butiran jejak gue, kayak ini cara gue supaya gue nggak kaya amat tapi gue bisa kasih benefit ke orang, ya gue dapat benefit sedikit lah. Jadi di situ gue ngeliatnya ya paling align ke sana sih, tapi ya dari guanya dulu mesti di ini sih, self sustaining dulu, karena kalau lu sebagai leader nggak sustain ya susah juga sih. Jadi semacam mau bikin social enterprise gitu ya? Social enterprise atau inkubator gitu sih. Oh, I see. Jadi ya emang sih kayak aku ngerti sih maksud Jakwan ini kayak the passive income-nya apa konsisten dulu itu kan supaya Jakwan nanti pas bikin startup pun bisa all out kan, bisa full time juga, bisa all out, dan itu kayak biaya hidup dan lain-lain udah gak usah dipikirin lagi karena udah ada passive income yang konsisten itu kan ya. Iya, yes, benar banget. I see. Karena jujur aja di dunia startup itu penting banget yang namanya komitmen. Jadi kayak nggak bisa, jujur aja kalau bikin startup setengah-setengah, kasih waktunya, investin time-nya sangat dikit, itu benar-benar startupnya pelan banget mau berkembang. Dan juga ya menurut pandanganku sih emang investor lebih suka sih kalau sama orang yang bisa all out, bisa full time gitu. Benar, maksudnya ya terjadilah kayak di year pertama gue edutech, gue keluar karena memang ya deh gue memang harus fokus studi dan memang kebutuhan gue, dan tiba-tiba mereka nge-booming di Singapura udah lumayan gede, dan ada startup gue yang masih ongoing menuju sukses, ada yang juga udah fail. Jadi gue belajar banyak ya, kayak tadi lu bilang juga, kayak ada startup gue yang gue fail, yang ya memang karena gue simply nggak bisa ngalokit waktu gue karena memang udah padat sama pelajaran sama part time. Jadi kalau in life itu menurut gue priority penting sih. Kayak maksudnya ada orang yang kayak pertama-tama kayak gue udah gue ngumpulin experience dulu, terus akhirnya yang kedua experience gue udah lumayan, ya udah gue kumpulin uang dulu supaya gue bisa sustain. Jadi kalau udah contribute to society, tetap gitu. Belajar mah tetap paralel lah gitu. I see. Wow. Jadi itu sebenarnya plan untuk 5 tahun ke depan dan juga ya ke depannya juga lah ya pasti. Kayak itulah ya, maksudnya bangun startup, social enterprise, terus benar-benar nge-sustain dulu passive income-nya biar nanti ya quote-quote sebenarnya kayak gak bangkrut lah ya, setidaknya masih ada uang yang masuk, bisa biayain hidup sendiri gitu. Benar. Wow. Ini Jawan pernah rencanain nggak kayak nikahnya umur berapa gitu? Nggak tahu sih. Enaknya ya orang-orang kayak kita tuh lulusnya 21, 22 lah ya. Dan teman-teman terdekat gue yang merit itu biasanya memang yang Singaporean yang udah wamil. Jadi kalau orang nggak tahu tuh, mereka habis SMA mereka wamil 2 tahun, terus ada kayak setengah tahun masing-masing di awal dan di akhir.
period mereka nunggu dipanggil. Jadi ketika kita 17-18 tahun, mereka 21 tahun. Jadi kalau mereka memang urgensinya merit lah. Kalau kita ya mau apa ya namanya, mau kayak ambis banget kerja 3 tahun nggak nikah juga nggak masalah sih, masih umur masih muda lah ya. Iya. Saya jadi ingat nih, tadi kan kita udah ngomongin temen nih yang ngambil research gitu kan, ya maksudnya karirnya juga karir research kan ya. Ini dianya udah tunangan kan ya. Wow, gila. Ya kan? Gila. Okay. So mungkin kita back to the topic ya. Jadi untuk terakhir nih, kayak ada gak sih pesan atau quote favoritnya Jakwan yang pengen lu bagi untuk para penonton di sini? Yang ya para penonton di sini rata-rata sih palingan SMA, anak kuliahan atau fresh graduate gitu-gitulah. Oke, pesannya paling apa ya? Lu nggak akan pernah tahu apa ya namanya, lu bakal kemana. Maksudnya nggak akan pernah tahu kemana. Jadi trying to do our best in every step that we can do. Jadi kayak gue fisika, akhirnya sekarang ke startup, bahkan gue sekarang ngambil part time program MBA, itu emang udah gila sih. Tapi kayak ya akhirnya gue S2 mungkin MBA sama data science kan masternya kita nggak pernah tahu. Jadi dari yang fisika banget, yang sangat kuantum, tiba-tiba bandingnya ke sana, kita nggak pernah tahu sih. Jadi apa ya namanya, jangan pernah ngeblame kayak misalnya oh ya harusnya gue ngambil bisnis dulu atau enggak, harusnya gue jadi trying to do apa ya namanya, ya you never know what life brings you, tapi ya you do you try to do your best lah, bisa bilang gitu. I see. Ini sebuah prinsip yang menurutku sangat-sangat wow juga. Ini dulu juga pas mungkin saya SMA saya juga ngepegang ya gitu. Itu sebenarnya pertama kali aku dengar prinsip ini dari speech-nya Steve Jobs. Kalau teman-teman tahu, itu ada di Stanford University commencement speech. Oke. Ya nanti mungkin teman-teman bisa search di Google atau baca di deskripsi, nanti saya tambahin. Itu Steve Jobs mengatakan bahwa you cannot connect the dot looking forward, you can only connect the dot looking backwards. Yang artinya kayak yang tadi Jawan bilang, kita nggak bisa tahu masa depan itu nanti berubahnya gimana. Kayak tadi mungkin Jawan udah bikin travel buddy, nah tiba-tiba COVID datang nih, terus harus ganti arah gitu kan, harus kayak ganti apa plan lah atau rencana gitu kan ya. Dan startup gue yang kayak tadi gue bilang, ya gue nggak bisa ngasih tau semuanya karena ini project government sini, tapi kayak gue masih ada fisika-fisikanya di situ, tapi machine learning-nya ada dan lain-lain. Jadi ya nggak pernah tahu aja, tapi dunianya bisnis, dunia startup, jadi kayak harus belajar bisnisnya juga gitu. Benar-benar itu salah satu hal yang apa ya, mungkin saya kasih contohnya aja lah ya, secara singkat saya ceritain. Steve Jobs ini dulu belajar kaligrafi guys di sekolah. Dia nggak tahu apa gunanya, dan ternyata kaligrafi itu muncul pada Macintosh yang pertama atau komputer personal yang pertama dengan typefaces atau font yang sekarang kita tahu di komputer kita banyak font kan, Comic Sans lah apa. Nah, itu kenapa ada di komputer zaman sekarang, itu idenya datang dari dulu Steve Jobs pernah ambil kelas kaligrafi. Jadi emang kita nggak pernah tahu apapun yang kita pelajari sekarang itu berguna atau nggak di masa depan. Tapi just go on, just move on, just do life, because we do not know what is in the future. It might be useful also, right? And we can only connect the dot moving backwards. Wah, oke. Jadi saya rasa sampai di sini kayak perbincangan kita. Saya mau ucapkan terima kasih untuk Jakwan juga untuk bersedia untuk jadi speaker hari ini. Sangat menginspirasi, dan saya harap teman-teman sekalian juga mungkin ada beberapa dari kalian pengen kuliah ke luar negeri nih, tapi rasanya finansial gue gak cukup, finansial gue ya, atau kayak gue gak tahu nih gimana caranya bisa dapatin duit, convince orang tua lah atau apapun itu. Nah mungkin boleh nih kasih tunjuk video ini, atau mungkin sebagai encouragement buat kalian juga. Oke, nanti supaya kalian pas udah kuliah miliki daya juang seperti Jakwan, miliki spirit itu untuk fight, untuk dan percayalah apapun itu, apapun tantangan itu pasti ada jalan keluarnya kok.
Oke, ada mau tambahan lagi, Cak? Mungkin mau ngomong sesuatu? Kayaknya oke sih, maksudnya semoga aja yang di sini bisa terinspire, maksudnya, dan nggak harus yang kuliahnya Singapura dimanapun, pokoknya Yes. keep do your best juga. Terus kayak tadi kalau financial management Hmm. banyak kok, kebetulan temen gue juga ada yang dia S2 di MIT, balik ke Wow. Indo, mereka buat ini loh, financial management app gitu loh. Jadi kayak maksudnya kita nggak pernah tahu, dia pun kuliahnya finance loh, maksudnya finance MIT, dan dia ngeliat kayak, oh kayaknya gue agak sulit nyari kerja karena memang di US lagi pandemi parah. Terus dia balik, tapi dia di finance sama MIT. Jadi itu juga salah satu financial management app yang mereka punya lah. Bisa lihat Budgeting app kan ya. budgeting app ya, true. Jadi apa ya? I mean you never know sih. Dia juga gitu kok, kayak dia collab sama anak IT gitu-gitu. Itu Iya. aja lah. Sama anak matematika nih. Iya, senior lo, dan dia sangat, ya, she's a legend lah kalau di math. Legend memang. She's a legend. Wow, oke. Jadi ya terima kasih banyak untuk jawaban sekali lagi. Semoga teman-teman di sini bisa terinspirasi. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga tekan tombol bell untuk video-video berkualitas selanjutnya. Dan jika kalian ingin, mungkin ada seseorang tokoh atau siapa yang kalian pengen saya interview, mungkin boleh ditulis di kolom komentar. Dan see you, sampai jumpa. Bye-bye.